Oleh karena itulah Allah Ta'ala menyuruh untuk berbaik sangka, husnuzan. Dan karena itulah Nabi SAW bersabda, Sallallahu darajatil ula fa innama tas'aluna karima. Artinya mintalah kamu semua kepada Allah akan derajat-derajat yang tinggi, karena sesungguhnya kamu meminta kepada Zat yang Maha Pemurah. Jadi kita minta kepada Allah, jangan memandang kedudukan kita. Mintalah kepada Allah dengan memandang kebesaran Allah, dengan memandang kekayaan Allah, dengan memandang kemurahannya Allah. Amunnya kita minta kepada Allah, memandang kepada diri kita, ya kayak nang sihir ilahilas tul firdaus itu. Kenapa ada sihir ilahilas tul firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi? Ini karena memandang diri. Diriku banyak dosa, diriku banyak salah, diriku banyak berbuat kurang adab kepada Allah. Asa kada pantas aku masuk neraka, masuk surga. Kada pantas minta firdaus, kada pantas minta jannatun naim, kada pantas. Nah ini amun memandang diri. Padahal yang lebih baik itu jangan memandang diri. Yang kita pandang itu adalah kebesaran Allah, kemurahan Allah, kekayaan Allah. Apapun maksiat yang kita lakukan, jangan segan, jangan malu, minta kepada Allah firdaus. Nah, surga firdaus. Sallallahu darajatil ula fa innama tas'aluna karima. Mintalah kamu semua kepada Allah akan derajat-derajat yang tinggi, karena sesungguhnya kamu minta kepada Zat yang Maha Pemurah. Ini yang lebih baik, tak baik daripada memandang keadaan diri sendiri. Cuma memandang keadaan diri sendiri itu lebih baik pulang daripada kada minta sama sekali. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fa'azimur raghbah was'alul firdausal a'la fa innallaha ta'ala la yata'azamu syai'." Artinya, apabila kalian meminta kepada Allah, maka besarkanlah keinginanmu. Jadi artinya minta kepada Allah itu hati kita ini optimisnya, harapannya itu luar biasa. Kita ini dapat harapan Allah memberi, mengabulkan doa ini gana-gana di dalam hati, harapan itu. Dan mintalah kalian semua surga firdaus yang tertinggi. Ada jannatul naim, ada darul qarar, ada jannatul macam-macam surga. Minta nang firdaus. Firdaus itu suratul jannah, pusatnya surga. Ber-Indonesia Jakarta andaknya firdaus itu. Nah, minta di Jakarta bagaimana, jangan di Ayuan mana-mana situ. Apa minta? Minta ke Jakarta sama sekali. Nah, jadi dalam surga minta firdaus. Was'alu firdausal a'la, mintalah firdaus yang tinggi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang dianggap besar baginya. Minta lawan Tuhan duit 1 juta kadikitan. Tuhan 1 juta apa ada? 1 triliun minta. Cuma tambahi jika itu membawa kebaikan kepada hamba. Kadikitan minta lawan kawan ayo 1 juta, sampai pada manusia melawan Tuhan jangan 1 juta. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang dianggap besar. Tuhan tuh mau banyaknya yang minta, kalau mau Tuhan macam itu. Karena Tuhan maha besar. Nah, jadi mengatakan kalau kita berdoa lawan Tuhan, pertama besarkan harapan kita. Nah, ini kita ini berharap doa kita ini kabul, doa kita ini diterima Allah. Berharap
Artinya lebih berharap daripada kita minta lawan kawan, daripada berhutang lawan kawan. Lebih kita berharap minta kepada Allah. Satu. Yang kedua, minta itu jangan memandang diri kita, pandang kebesaran Allah, pandang kemurahan Allah. Jadi kita kada malu, kada segan apapun, sebesar apapun yang kita minta kepada Allah. Bakar bin Salim As-Sawwaf berkata, kami masuk rumah Malik bin Anas, Imam Malik radhiyallahu anhu, pada waktu malam yang diwafatkan beliau pada malam itu. Kami bertanya, wahai Abu Abdillah, bagaimana kamu mendapati dirimu? Artinya kayak apa keadaan pian? Sini garing. Malik bin Anas menjawab, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepada kalian. Hanya saja kalian akan merasakan dari kemaafan Allah apa yang tidak ada bagimu pada hitungan amal hisab. Artinya bahwa apa yang bisa aku sampaikan kepada kalian, ternyata Allah itu lebih mudah daripada yang kalian bayangkan. Allah itu lebih penyayang dari apa yang kalian rasakan. Allah itu lebih memperhatikan daripada apa yang kalian bayangkan. Ternyata Allah itu maha pengampun, kada sulit. Nah, ini cocok bagi Imam Malik karena beliau mendekati ajal. Kan kalau orang yang sudah dalam hendak mati itu hanya husnuzan billah, hanya baik sangka kepada Allah. Kita ini sudah garing, udah kau lagi baca wirid nang ada, kada kau lagi membaca. Sampai yang tahajud kada kau lagi membaca. Sudah uyuh, sudah parat mati, sudah sakit, sudah di rumah sakit, sudah nama berimpus. Nah, apalagi yang kita mainkan dalam hati, Tuhan memaafkan dosa-dosaku, Tuhan mengampuni aku, Tuhan merahmati aku, Tuhan menerima tobatku. Itulah lagi yang kita dalam hati kita, bersangka baik kepada Allah. Kenapa? Kita beribadah kada kawa juga lagi, sembahyang kada kawa lagi, duduk aja didudukakan. Nah, jadi di saat-saat nang sakarat itu kada ada lain daripada husnuzan billah. Nah, Allah memaafkan semua dosa-dosa. Allah itu maha pengampun, Allah maha pemaaf. Allah menerima ibadahku nang kurang, nang cacat itu karena Allah maha pemaaf. Jadi kita lagi dalam hati hanya berbaik sangka kepada Allah. Jangan diingatkan Allah itu maha teliti, jangan diingatkan itu. Allah maha menyiksa, jangan diingatkan bertambah garing gina. Jangan diingatkan itu Allah, ingatkan kebaikan-kebaikan Allah, ingatkan kemaafan Allah, kemurahannya, kesayangannya itu. Yahya bin Mu'adz berkata di dalam munajatnya, hampir-hampir harapanku kepadamu ya Allah dengan adanya dosa mengalahkan harapanku kepadamu beserta adanya amal. Saya berpegang pada amal itu dengan keikhlasan, maka bagaimana saya bisa menjaga amal-amal itu? Sedangkan saya dengan penyakit amal terkenal, dan saya dapati diriku dengan berlumuran dosa, tetapi saya berpegang pada kemaafanmu, maka bagaimana engkau tidak mengampuninya, sedang engkau adalah bersifat pemurah. Yahya bin Mu'adz salah seorang aulia Allah. Kita beramal kebaikan, tentu kita berharap dapat rahmat Allah. Tolong sembahyang, baca Quran, mengaji, menuntut ilmu, harapan kita apa? Dapat rahmat Allah. Kemudian kita berdosa, kita berbuat maksiat, kita berharap dengan tobat itu Allah mengampuni. Ku timbang-timbang ya sidin, harapku ganal nang aku berbuat dosa itu. Aku ini berbuat dosa
berharap lawan Allah diampuni, ganal benar harapanku, karena Allah tuh maha pemaaf, maha pengampun, maha pemurah. Tapi kalau aku berbuat taat, aku berharap juga cuma sedikit harapku. Kenapa? Karena syaratnya untuk diterima amalnya banyak. Mesti jangan ria, mesti makanannya halal, mesti macam-macam. Nah, jadi berbanyakan harap tuh banyak harapnya aku minta maaf kepada Allah, karena Allah tuh pemaaf atas dosa-dosa yang terjadi. Diceritakan bahwasanya seorang Majusi, ini agama selain daripada Islam juga agama Majusi, seorang penganut agama Majusi minta menjadi tamu, artinya minta dijamu, minta diberi makani Nabi Ibrahim alaihissalam. Si Majusi ini datang kepada Nabi Ibrahim hendak minta jamuan makan. Kemudian Nabi Ibrahim bersabda, ujar Nabi Ibrahim, jika kamu mau masuk Islam, maka saya terima kamu sebagai tamu. Ikan boleh gue di rumahku, ku beri makani, cuma syaratnya masuk Islam. Bujur juga Nabi Ibrahim itu. Orang Majusi itu lalu pergi. Ini saya ngon agamanya Majusi, dah akun pergi. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu tidak mau menjamunya. Ikam kadahakun tadi menjamu orang Majusi tadi, kecuali ia mau merubah agamanya. Dan aku, ujar Tuhan, sejak 70 tahun yang lalu seumur Majusi ini tuh memberinya makan di atas kekafirannya. Aku di Tuhan, aku ini nang ampun samuaan nih. Ini tuh kafir 70 tahun, atau aja aku beri makan nih, atau aja aku beri rezeki, aku beri perlindungan. Padahal ini kafir lawan aku. Ikam ini dia mempersekali makan, maka ada mau harus merubah agama dulu maka. Maka jikalau kamu mau menjamunya hanya semalam, apalah yang memelaratkanmu? Menikam tuh aku menjamunya semalaman aja, kenapa nang mengalihkan ikam, kenapa nang menyusahkan ikam? Jangan pandang kafirnya itu, pandang ini sebagai makhluk Allah, pandang ini sebagai ciptaan Allah, pandang ini sebagai manusia, jangan dipandang agamanya. Nah, maka pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari orang Majusi itu. Terpaksa Nabi Ibrahim mencari. Maka dimintanya kembali, suruh ke rumah datang si Majusi tadi, dan dijamulah ia. Ini beri makan nih Nabi Ibrahim. Ada perlu masuk Islam, ada perlu yang penting datang makan. Kemudian si Majusi itu bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Majusi bertakun, berubah sikap kenapa nih? Apa sebabnya kamu berubah seperti yang saya lihat padamu? Dulu pian begitu keras kayak ini, sekarang apa berubah? Nabi Ibrahim lalu menerangkan kepada orang Majusi itu. Oke, ini kisahnya. Lalu orang Majusi itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah seperti ini dia memperlakukanku? Artinya apakah Allah seperti itu memperlakukanku selama 70 tahun ini? Kemudian orang Majusi itu menyambung, terangkan kepadaku tentang agama Islam. Kenapa agama Islam itu wahai Ibrahim? Maka orang Majusi itu masuk Islam akhirnya. Nah, ini berkatnya. Jadi macam-macam cara Allah untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia ini. Jadi ini cerita artinya memberikan paham kepada kita. Kalau orang ada yang sedang lapar, orang yang ada kelaparan,
itu kita yang pandang lagi agamanya apa, yang pandang lagi kan pasikkah, kadakah, yang pandang lagi orangnya sembahyangkah, kadakah. Kalau sudah dalam keadaan kelaparan kah itu kita disuruh memberi makannya, jangan sampai mati kelaparan. Al-Ustaz Abu Sahal As-Sahluki bermimpi bertemu Abu Sahal Az-Zajjaji, di mana ia mengatakan dengan ancaman siksa selamanya. Lalu Abu Sahal As-Sahluki bertanya kepadanya, pada Abu Sahal Az-Zajjaji sama pada Abu Sahal, bagaimana keadaanmu? Abu Sahal Az-Zajjaji menjawab, saya dapati keadaanku lebih mudah dari apa yang saya perkirakan. Abu Sahal Az-Zajjaji ini dimimpikan. Jadi Sahluki bermimpi kepada pertemuan lawan Az-Zajjaji. Kayak apa ikan mati? Kayak apa ikan bertemu Allah? Ujar Az-Zajjaji, ternyata kada sesulit yang aku bayangkan, ternyata kada sepayah yang aku bayangkan, kada sagawat nang ku perkirakan itu. Dan sebagian mereka bermimpi bertemu dengan Abu Sahal As-Sahluki, di mana keadaan Abu Sahal As-Sahluki dalam keadaan yang baik yang tidak dapat disifatkan. Abu Sahal As-Sahluki meninggal dunia, banyak orang bermimpi melihat Abu Sahal dalam kenikmatan yang luar biasa. Lalu kemudian orang yang bermimpi itu bertanya kepadanya, wahai Ustaz, dengan sebab apa kamu memperoleh semacam ini? Pian ini nyamannya mati lah, bersih, dapat kenikmatan segala macam. Nah, pagaran amalan pian nih? Jadi orang-orang yang bermimpi bertemu sidin. Lalu Abu Sahal As-Sahluki menjawab dengan sebab berbaik sangka, husnuzan kepada Tuhanku. Nah, ya kayak tadi deh, sudah di rumah sakit, sudah opname, sudah baimpus. Nah, apalagi dalam hati, Allah sayang lawan aku nih. Allah tuh memaafkan dosa-dosaku. Allah itu maha melindungi aku. Nah, ingat sifat-sifat yang baik kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa kita dapat rahmatnya, kita dapat ampunannya, kita dapat macam-macam kenikmatan. Nah, itu sudah dalam keadaan kita kadang-kala lagi memperbanyak ibadah kepada Allah dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakarat. Nah, hanya bisa kita gunakan adalah husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingat situ diceritakan lagi.